Jadi di dalam budaya Jawa, perempuan itu tidak pernah disalahkan. Bahkan di dalam budaya Jawa itu sangat menghormati perempuan. Beda dengan ajaran Dayoh. Di dalam ajaran Dayoh, di dalam kitab sucinya itu perempuan itu hanya dilihat dari objek seksual dan sensual saja. Sehingga perempuan harus dibeli. Dalam budaya Jawa tidak, sangat dihormati. Sehingga di dalam budaya Jawa banyak fakta sejarah, ada perempuan namanya perempuan Nareswari. Sangat terhormat. Perempuan Nareswari ini yang terkenal tuh mulai dari Kandedes ya. Terus Gayatri, Tribuna Tunggadewi, Ratu Suwita, Ratu Kalinyamat ya. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu di grup WA organisasi Raket Prasojo 2 ada obrolan ya. Ada yang bertanya, anggota kita dari Sulawesi kalau nggak salah. Ini namanya Pak Mugiono atau siapa lupa dari Sulawesi. Dia bertanya karena terkait peristiwa temannya. Temannya itu dulu bercerai dengan istrinya. Nah, setelah bercerai sekian waktu, dia tuh ingin rujuk kembali. Nah, mau rujuk tadi, dia nampaknya konsultasi dengan orang yang dianggapnya paham agamanya. Oleh sang tokoh agama tadi disarankan supaya ini tidak boleh langsung menikah lagi katanya. Si perempuan harus dinikahkan dulu dengan laki-laki lain katanya. Nah, ini kan cukup membingungkan. Mau dituruti arahan tadi rasanya kok mosok sih istri saya mau diicipi orang lain dulu baru diambil lagi gitu. Toh tinggal rujuk. Tapi kalau tidak dituruti takut menyalahi aturan agama katanya. Kebingungan. Nah, akhirnya di dalam diskusi grup tadi, termasuk salah satunya juga Mas Tommy Sahrial dari Jakarta, ini akhirnya bertanya ke kita, ngetek nama saya, Romo, bagaimana kalau di dalam ajaran Jawa tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk atau balen. Tentunya ini menjadi sebuah bahasan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang. Perkawinan, perceraian, dan balen atau rujuk. Balen itu bahasa Jawa, kalau bahasa kerennya rujuk lah. Nanti para pemirsa silakan kontak di kolom komentar ya. Tapi sebelum itu kita buka dengan tembang yang akan dilantunkan oleh Bu Nani Mardiati. Silakan, monggo Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Aja turu sore kaki ana dewa nglanglang jagat nyangking pokor kencana
isine tulak sandang lawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar lan nrimo Rahayu. Terima kasih Bu Nani Mardiati. Nah, apa bangsa kita kembali ke bahasan tema kita, perkawinan, perceraian, dan rujuk di dalam ajaran Jawa atau di dalam budaya Jawa. Kalau mengenai prosesi perkawinan, banyak sudah di video kita tentang membahas prosesi perkawinan. Walaupun kalau kita lihat dari beberapa video kita tentang perkawinan, nampaknya pemirsa kita banyak yang kurang biasanya yang nonton ini biasanya di bawah 1000 biasanya, karena bangsa ini sudah terlanjur ini tadi salah paham, miskomunikasi, dianggapnya perkawinan itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina. Yang lebih terhormat itu katanya nikah gitu. Karena mereka tidak memahami tentang arti bahasa. Padahal perkawinan itu sesuatu yang malah terhormat. Kalau nikah itu malah artinya seks intercourse. Sehingga tidak heran ya video kita tentang perkawinan itu yang nonton nggak begitu maksimal ya. Kalau video kita yang maksimal itu kan seperti Tata Cara dan Bakar Dupa itu hampir 500.000 yang nonton. Makna Hong Wilaheng itu hampir 400.000 yang nonton. Ya, usul manusia idenya Pak Giono itu yang nonton 83.000. Ya. Tapi kalau bicara perkawinan itu yang nonton kurang begitu banyak. Rata-rata cuma 1.000 orang yang nonton. Tapi bagaimana juga ini kan pengetahuan. Harus tetap kita sampaikan. Ya. Kalau ada nanti pertanyaan tentang perkawinan, banyak video kita yang sudah membahas. Sekarang bagaimana tentang perceraian? Di dalam ajaran Jawa, perceraian itu sangat minim, tapi tetap ada. Ya. Kalau ajaran lain kan ada yang tidak memperbolehkan perceraian, karena mereka menganggapnya sesuatu yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia katanya. Padahal namanya penyatuan pasangan laki-laki dan perempuan yang mempertemukan juga manusia juga kan? Diprosesi oleh manusia juga. Tapi mereka menganggapnya tidak boleh. Sekarang kalau udah memang benar-benar ada ketidakcocokan, kalau dipaksakan kadang-kadang menjadi sesuatu yang negatif. Benar. Sehingga di dalam ajaran Jawa perceraian juga ada walaupun minim. Sehingga di dalam bahasa Jawa perceraian itu adalah bahasa Jawanya itu piraan. Bahasa ini jarang didengar orang gitu loh. Karena memang minim. Dari data penelitian yang ada di kota-kota besar di Indonesia, ini angka perceraian seperti Jakarta ya, itu angka perceraian mencapai 33%. Jadi dari 10 orang yang bercerai, dari 10 orang yang melakukan perkawinan, ini yang cerai itu paling tidak ada 3,5 orang. Nah, kota-kota menengah ini angka perceraian mencapai 27%. Sehingga kemarin kita sempat membuat
seminar tuah penganten tahun kemarin, sekian tahun yang lalu. 2022 Juni itu kita membuat seminar judulnya tuah penganten. Karena untuk meminimalisir angka perceraian, karena kita lihat di survei Kabupaten Malang ini angka perceraian nomor 2 se-Indonesia setelah Indramayu. Nah, dari kota-kota yang angka perceraiannya itu minim di bawah 5%, ini rata-rata daerah-daerah yang masih begitu kuat tentang tradisi leluhurnya. Apalagi tradisi leluhur, tradisi Jawa. Karena di dalam ajaran Jawa, ya, kasampurnaning urip lan kasampurnaning pati ini terletak salah satunya di perkawinan. Adanya di dalam ajaran Jawa, kita selalu memuja Ibu Pertiwi Bopo Angkoso, memuja Linggayoni, sehingga sangat jarang perceraian, sehingga persentasenya minim. Tetapi walaupun minim tetap ada, ini harus kita akui. Ya. Ada lagi dalam perceraian tadi istilahnya itu apa? Dikebonke. Dikebonake. Jadi kalau ada suatu daerah kok namanya Kebon Agung, tidak menutup kemungkinan dulu merupakan tempat mantan pembesar, mantan istri pembesar yang dikebonke, sehingga dikatakan Kebon Agung. Agung itu besar. Jadi seorang pembesar, tidak itu raja, tidak itu adipati, ya. Terus istrinya itu melakukan kesalahan, istilah dikebonake. Bagi istri pembesar yang masih dipakai, yang tidak dicerai, ini kan tempatnya di Taman Sari. Tapi kalau istri pembesar karena dianggap bersalah, melakukan kesalahan, ini biasanya dikebonake. Itu namanya Kebon Agung. Nah, bagaimana kalau umpamanya rujuk? Apakah ada? Ada. Tapi juga minim. Kenapa? Wong perceraian minim, otomatis rujuk pun juga minim. Sehingga ada istilahnya balen. Dari Kebon Agung tadi diangkat kembali. Sehingga Kebon Agung itu juga merupakan tempat raja atau adipati atau pembesar memberikan sanksi kepada istrinya. Di Kebon Agung, jadi kata agung memang merupakan kata besar. Ya. Dikebonake, di Kebon Agung, atau diasingkan, di karantina bisa. Ya. Nah, kalau sudah dirasa kesalahan tadi sudah dianggap netral, dianggap pulih, ya dikembalikan, balen namanya. Balik ke Taman Sari. Nah, jadi istilah perkawinan, perceraian, dan rujuk ada di dalam budaya Jawa, di dalam ajaran Jawa. Ya. Sehingga biasanya kalau dikebonake, ini sudah dianggap perceraian juga. Dan wanita-wanita Jawa, ya, bukan sekedar perempuan-perempuan Jawa, ini selalu menjaga kehormatan. Sehingga pada zaman dahulu, ya, perempuan-perempuan Jawa yang sudah menjadi wanita-wanita Jawa, walaupun sudah terjadi perceraian, tidak tahu itu perceraian dalam artian dikebonake atau perceraian dalam artian meninggal dunia sang suami, si wanita Jawa tadi menjaga kehormatannya. Dia lebih fokus membina, mendidik anak turunnya
daripada dia mau mau kawin lagi. Tetapi ada juga yang namanya putri Triman. Ya. Jadi tadi sudah dikebonake. Nah, putri yang dikebonake tadi, ya, yang namanya dinamika kehidupan, ini taruhlah dia ada hubungan asmara dengan pria lain. Ini biasanya istilahnya menjadi putri Triman, diberikan. Jadi si perempuan tadi atau si laki-laki yang menyukai tadi meminta izin ya, kepada suami pertama, akhirnya menjadi putri Triman, diberikan. Ya. Contohnya, putri Triman itu bisa jadi karena inisiatif suami pertama, karena sudah memang barangkali kesalahannya tadi sudah tidak terampuni, tidak bisa balen gitu loh. Salah satu contoh putri Triman ini adalah Siubanci, putri Cina yang ditrimanke kepada Adipati Palembang, yang melahirkan Raden Kusen. Putri Siubanci ini kan istri Brawijaya. Karena dia sudah waktu itu dalam posisi hamil, karena dianggap dia ini melakukan kesalahan, kan dikebonake beberapa waktu. Ternyata kesalahan tadi tidak bisa terampuni. Setelah dikebonake, Siubanci ini akhirnya menjadi putri Triman ke Adipati Palembang dengan syarat jangan kamu kumpuli sampai anak ini lahir diberi nama Raden Kasan atau Raden Fatah. Nah, setelah melahirkan baru dikumpuli oleh sang Adipati Palembang tadi, hamil lagi, punya putra namanya Raden Kusen. Ini ada namanya putri Triman. Jadi ini kan termasuk kawin lagi, tapi bukan balen, bukan rujuk ini, karena sudah beda suami. Nah, sehingga dalam ajaran ini mengajarkan kepada kita, walaupun sudah terjadi piraan, perceraian, dikebonake, tapi masih ada komunikasi. Tidak terjadi permusuhan. Karena yang jelas dalam konsep Jawa, dan saya yakin seluruh dunia pun mengakui lah, ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak, sehingga mereka tetap ada komunikasi baik. Jadi istilahnya ada perkawinan jelas, ada perceraian, terus ada perkawinan baru, dan juga ada rujuk atau balen. Sehingga kadang-kadang ada istilah itu teklek kecemplung kalen, timbangi golek anggur balen. Tapi saat ini banyak anak muda kadang-kala menganggap mantan itu sampah yang harus dibuang katanya, karena penuh kebencian. Kalau seperti itu, tanya si laki-laki pasti menjelek-jelekan perempuannya, tanya perempuannya pasti menjelek-jelekan si laki-laki. Golek benere dhewe. Ini ini ada permusuhan, ada dendam. Ya. Bahkan seringkali kadang anak jadi korban, terlantar. Ya. Padahal secara logika, filosofi Jawa teklek kecemplung kalen itu bagus loh. Timbang golek anggur balen. Kenapa? Yang jelas balen tadi kan kita sudah sama-sama tahu apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, daripada kita cari baru yang kita masih membeli kucing dalam karung. Sehingga saat ini banyak berseliweran konsep anak muda saat ini, oh mantan itu sampah, buang aja. Kok begitu dendamnya gitu loh. Memang dirinya itu tidak punya kesalahan gitu loh. Yang punya salah hanya mantannya saja nih.
konsep kebencian ini tidak ada dalam ajaran Jawa. Nah ini supaya ada kondo takon, ini tema kita perceraian, perkawinan, perceraian dan rujuk. Ini yang dibahas di dalam grup WA Rakat Prasojo 2. Dan ini tadi kita tambah lagi tadi perkawinan, perceraian, terus kawin lagi dan balen. Ya. Yang dimaksud dengan perkawinan lagi itu yang beda pasangan lah istilahnya. Ya, tadi dikatakan Putri Triman tadi. Ya. Termasuk Putri Triman itu tentang cerita ini Sungging Prabangkara. Ya itu juga kasusnya kan ada putri raja karena punya penyakit gudiken, ya. Terus diberikan Putri Triman, dikebonake nggak sembuh-sembuh, akhirnya menjadi Putri Triman. Akhirnya lahirlah seorang anak yang mampu memiliki kemampuan membuat gapura dari besi pada zaman Majapahit, Sungging Prabangkara. Nah, monggo silakan, saya kondo takon siapa dulu. Nah, Pak Giono dulu. Yeah. Rahayu. Kalau tadi tema penyatuan, Yeah. kalau ini yang dibahas yaitu pemisahan. Yeah. Dengan prosesi penyatuan yang dikatakan perkawinan itu artinya boyong, Yeah. itu kan sudah direncanakan, Yeah. dipikir, Yeah. dicari hari yang baik. Yeah. Tapi kenapa ya kok masih ada perpisahan? Yeah. Nah, dalam ajaran Jawa itu apakah suatu perpisahan atau perceraian sama nggih? Nggih. Piraan bahasa Jawanya. Apakah itu langsung dibolehin, apa adakah semacam yang menjembatani atau mediator agar tidak sampai terjadi perpisahan? Karena kadang kan ada putranya. Nah, kalau toh memang yang perempuan itu mempunyai kesalahan, itu tadi saya dengar dikebunkan ya. Iya. Dikebunkan itu dalam arti diasingkan. Iya. Atau wis satu sementara wis tak asingno kan itu toh. Bisa ranjang. Bisa ranjang. Tapi itu kalau bisa ranjang kan bisa satu rumah. Yang ini bisa daerah ini. Tapi ini kan diasingkan di suatu tempat. Dan kalau itu memang sampai terjadi katanya itu perselingkuhan sampai hamil, akhirnya suaminya nggak menerima terus dikebunkan tadi. Nah terus kalau sudah dikebunkan ada yang mau tapi nggak boleh dikumpulin kan gitu. Nah kalau yang mau ngawin itu melanggar tetap dikumpuli lah, dan nanti itu anaknya anak siapa itu? Itu pertanyaan saya. Terus dari mungkin ini yang sudah diasingkan tadi, misalnya nggak ada masalah apa-apa, suaminya mau menerima lagi, itu diambil lagi ditaruh di Taman Sari, balen. Nah kalau di balen itu berarti kesalahannya sudah dimaafkan, selesai. Apakah itu nanti ada semacam prosesi perkawinan atau boyongan baru lagi? Rahayu, matur nuwun Bu Nani. Monggo Pak Giono. Rahayu. Saya cuma tanya, seperti di zaman dulu ya, seperti yang dikatakan Pak Trimo tadi, bahwa kalau cerai itu harus nikah lagi dengan orang lain baru kita boleh mengambil. Itu di ajaran leluhur kita itu apa ada sesuai dengan kata Pak Trimo tadi. Itu aja, makasih. Matur nuwun Pak Giono. Mas Anton.
Mas Anton ini kan masih sambil cari-cari untuk perkawinan kedua ini. Rahayu Rahayu. mengenai perkawinan yang zaman dulu kan perceraian itu sangat minim. Nggih. Apa faktornya? Apakah padahal dulu kan mau kawin itu kan dijodohkan juga banyak anaknya. Kenapa minim sekali dalam perceraian? Itu aja. Nggih, matur nuwun Mas Anton nggih. Ke Bu Nani. Jadi di dalam tradisi Jawa namanya perkawinan kan dihitung jelimet, prosesnya panjang. Sehingga tadi saya katakan di dalam budaya Jawa itu yang namanya perceraian itu sangat minim. Di bawah 5% gitu loh, sangat minim. Ya. Nah, terjadinya perpisahan atau perceraian tadi tentunya banyak faktor. Ketika ada problem, karena dalam perkawinan tadi kan ada prosesi dua keluarga besar. Penyataan keluarga besar, tentunya ketika terjadi ada hal-hal konflik yang menjadi penyebab perpisahan, ya keluarga besar ini biasanya kumpul. Karena ketika perkawinannya kan diboyong dengan sama-sama keluarga besar, ya. Ini kan kehormatan, sehingga penyatuan pengantin tadi kan sebuah kehormatan. Sehingga biasanya ya kalau terjadi perpisahan itu ada juga yang sampai terjadi permusuhan dua keluarga besar, dan ini sangat minim. Tetapi kalau memang yang salah itu taruhlah perempuannya atau si laki-lakinya benar-benar salah, biasanya juga yang keluarga dari yang salah tadi meminta maaf. Tapi ada prosesi ini ada proses dulu bagaimana supaya tidak terjadi perpisahan. Ya. Tentunya dengan cara prosesi perkawinan yang benar menurut ajaran Jawa ini sudah termasuk meminimalisir angka perceraian. Dan itu berhasil gitu loh. Sehingga leluhur kita dulu kan sangat minim namanya perceraian itu. Bahkan yang ada sudah ditinggal meninggal. Ya. Ini tidak mau kawin lagi. Bahkan ada beberapa cerita yang saya telusuri. Ada seorang tokoh, karena pada waktu itu dia menjadi buruan pemerintah, terutama pada masa Belanda. Ya. Taruhlah dia terutama di daerah pantai selatan. Di suatu daerah dia di situ kawin, ya, punya anak. Dia namur laku dengan mengganti nama. Tapi tahu-tahu terendus konangan, ya, dia tinggalkan anak istrinya. Tetapi di situ kan ditinggalkan dengan sekian hektar ladang sawah, ya, sehingga untuk makan ada. Dia pindah taruhlah ke Jember, ke Banyuwangi. Si perempuan yang ditinggal tadi nggak mau loh dia kawin lagi, karena dalam konsep Jawa perempuan itu dituntut kesetiaan, karena perempuan itu wadah, ya, dia sangat setia. Tapi kalau laki-laki dituntut tanggung jawab, sehingga prosesi perceraian sangat minim, ya, karena mulai awal saja prosesnya sudah ketat kan, proses perkawinannya. Ya. Terus kalau umpamanya tadi yang ditanyakan Bu Nani, ya, bagaimana kalau terjadi perselingkuhan? Di dalam ajaran Jawa, perempuan yang paling jelek, ya, di dalam ajaran Jawa, yang pertama, ini yang paling jelek, ya, ini adalah tapie kendu. Ini biasanya nggak terampuni biasanya. Sampai terbukti tapie kendu, ini keluarga besar pun biasanya membuang juga, karena merasa malu kalau anaknya ini tapie kendu, karena kehormatan. Ya. Yang kedua, pedaringan borot. Nah, kalau pedaringan borot ini masih bisa ditoleransi, dibenahi. Walaupun dengan cara apa? Kadang-kala si perempuannya tidak diberi wewenang, kekuasaan di konco wingking. Masih bisa ditoleransi, tapi kalau udah tapie kendu ini kan paling
tidak terampuni. Ya. Karena memang perempuan itu wadah, sehingga terus nanti kalau punya anak, anaknya siapa? Ya. Nah, di dalam ajaran Jawa, ketika terjadi perceraian, entah itu perceraian hidup ataupun perceraian meninggal dunia, ini biasanya harus ganti tahun, boleh kawin lagi. Kalau di ajaran lain kan biasanya kan ini apa, nunggu masa idah gitu. Masa idah itu kurang lebih 3 bulan kan ya. Jawa enggak, malahan harus ganti tahun. Karena dianggapnya tahun itu tahun yang tidak baik untuk yang gagal tadi. Terus pertanyaannya Pak Giono, ada enggak yang apa di dalam ajaran Jawa itu orang yang sudah bercerai ingin balen tapi istrinya harus dikawin oleh orang lain? Enggak ada. Karena di dalam ajaran Jawa perempuan adalah sesuatu yang terhormat, bukan sekedar transaksi jual beli. Ada yang monggo, Bu Nani sudah pegang mic. Yeah. Perempuan dituntut kesetiaan. Yeah. Laki-laki dituntut tanggung jawab. Sak tanggung jawab itu kalau bisa ya jangan selalu menyalahkan wanita. Kenapa wanita selalu jadi objek penderita? Sedangkan tadi dikatakan bahwa kalau ada perempuan salah sampai selingkuh tapi kendu, itu sampai diasingkan atau dikebunkan. Bagaimana dengan laki-laki yang memang yang menyakiti, maksudnya yang tidak setia, apakah itu dibiarkan, atau adakah semacam hukuman bagi laki-laki yang seperti itu? Dan ini saya tahun berapa itu saya pernah raker ke Bali. Saya datang ke suatu tempat, itu ada daerahnya, memang di Bali kan ada daerah bersih gitu. Itu seperti apa, memang sengaja dibuat sedemikian rupa, itu tempatnya berundang. Nah, di situ itu ada tempat, katanya daerah itu khusus untuk wanita yang yang diasingkan, memang seperti itu. Tapi saya lupa namanya. Di Bali memang ada. Dan itu kalau istilah Jawa tadi kan dikebonke tadi. Nggih, cuma kalau di daerah kita itu saya tidak pernah dengar, tidak ada itu. Kalau tadi menyinggung nama Kebon Agung itu kan dulu ya, itu sejarahnya dikebunkan, gitu. Karena mungkin terjadi suatu istri pejabat atau istri raja yang melakukan perselingkuhan, akhirnya dikebunkan begitu. Dikebunake itu belum tentu perselingkuhan. Apa? Dianggap dia melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Belum tentu perselingkuhan. Gitu. Kalau perselingkuhan biasanya langsung dibuang. Gitu. Lah iya, kayaknya kok terlalu kayaknya wanita itu selalu salah, menjadi objek penderita gitu. Bagaimana dengan laki-laki itu mestinya harus ada hukuman. Matur nuwun. Jadi di dalam budaya Jawa, perempuan itu tidak pernah disalahkan. Bahkan di dalam budaya Jawa itu sangat menghormati perempuan. Beda dengan ajaran Dayoh. Di dalam ajaran Dayoh, di dalam kitab sucinya itu perempuan itu hanya dilihat dari objek seksual dan sensual saja, sehingga perempuan harus dibeli. Dalam budaya Jawa tidak, sangat dihormati. Sehingga di dalam budaya Jawa banyak fakta sejarah, ada perempuan namanya perempuan Nareswari, sangat terhormat. Perempuan Nareswari ini yang terkenal tuh mulai dari Kandedes, ya, terus Gayatri, Tribuna Tunggadewi, Ratu Suwita, Ratu Kalinyamat, ya. Banyak sebenarnya. Kemarin saya tulis di grup kan sudah. Ya, perempuan itu terhormat di budaya Jawa itu. Ya. Sehingga memang di dalam budaya Jawa perempuan itu dituntut setia. Perempuan tidak dituntut tanggung jawab. Di dalam budaya Jawa sebenarnya pengiriman TKW itu tidak dibenarkan. Wong dia bukan tulang punggung kok perempuan itu. Nah, ini kan rusaknya budaya Jawa, salah satunya itu juga TKW itu. Perempuan itu sangat dihormati. Kenapa perempuan harus jadi TKW? Ini tidak dibenarkan dalam budaya Jawa.
perempuan dihormati. Sehingga perempuan itu dituntut setia karena perempuan itu wadah. Yang tadi Bu Nani katakan kalau sampai dia melakukan perselingkuhan itu nanti punya anak, anaknya siapa? Dan Jawa tidak mengenal poliandri. Ketika perempuan tadi dikebonake ini belum tentu perselingkuhan, tapi dianggap melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, istilahnya dikebonake, sehingga karena itulah di semua daerah pasti ada namanya kebon agung. Malang ada kebon agung, Pasuruan ada kebon agung, Pacitan ada. Terus di banyak daerah itu pasti ada kebon agung. Karena ceritanya seperti itu. Kebon agung adalah bisa berarti adalah tadi ada istri para pembesar entah raja adipati yang melakukan kesalahan itu dikebonake di kebon agung. Nah, kebon agung juga bisa berarti memang kebunnya raja, kebun yang agung. Di situ untuk menanam banyak kebutuhan. Nah, di situ perempuan yang dikebonake tadi otomatis disuruh bekerja di situ. Tapi ketika dia di Taman Sari, dia tidak bekerja, dia dilayani. Karena memang perempuan dituntut kesetiaan. Sehingga para pemirsa, kalau Anda punya istri yang setia, kok pinter cari duit, wah itu bonus. Jangan disia-siakan. Ya. Karena perempuan nggak dituntut tanggung jawab di dalam ajaran Jawa. Nggak kerja pun nggak apa-apa. Tapi laki-laki ini seimbang Bu. Bukan kok cuma membela perempuan kalau di Jawa itu. Laki-laki dituntut tanggung jawab. Sehingga kalau seorang jenengan perempuan punya suami kok sudah tanggung jawab, setia, bonus. Tapi kalau punya suami sudah nggak tanggung jawab, seneng ming numpai tok kaya pitik jago, buang saja. Juga ada hukumannya. Sehingga kalau ada perempuan, kalau ada laki-laki yang tidak setia, gak iso golek duit, malah kadang-kadang selalu mencampuri urusan-urusan perempuan, dikatakan apa? Wong lanang cupar. Kata-kata wong lanang cupar itu sudah predikat sangat negatif. Sama kalau tadi tapi kendo tadi. Terus Mas Anton tadi apa pertanyaannya? Sudah dijawab ya. Nah sekarang sebelah kiri ini kan, ya ini kan Mbah Jari sama Bu Satir barangkali mau disampaikan. Boleh kondo, boleh takon. Rahayu. Rahayu. Monggo takon boleh, kondo boleh. Enggak harus takon. Dipun tangletaken yo sampun kuwatah sanget. Nggih. Kula nggih berhubung niki kenging tanglet nggih tanglet sekedhik. Nggih. Menapa ta sebabipun kok wonten para muda menika kok ngendika kagungan Jawa aja kongsi ilang sirna nika artinipun pripun? Sampun Rahayu. Rahayu ini. Nah, ini Mbah Jari pertanyaannya nggak nyambung lagi dengan temanya. Ya paling tidak untuk penyemangat kita lah supaya kita orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Kita harus tetap berjati diri Jawa dan ternyata ajaran Jawa luar biasa. Ajaran Jawa mampu menjawab semua problem kehidupan kita. Ajaran Jawa, ajaran leluhur kita sudah teruji dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari leluhur ke leluhur. Tapi sayangnya ketika tiba saatnya pada masa kita, kok kita banyak sekali di antara kita, di antara bangsa ini yang melupakan leluhurnya, melupakan ajaran leluhurnya yang sudah teruji dari masa ke masa. Bahkan kita ikut-ikutan dayoh untuk menyerang, menghancurkan, dan
menyesat-nyesatkan leluhur kita. Padahal setelah kita kaji, ajaran leluhur sangat luar biasa, lebih mulia, lebih lengkap, dan mampu menjawab apapun permasalahan kehidupan kita. Karena tentunya leluhur kita tadi sudah teruji, sudah dititeni, sudah melewati berbagai riset yang mampu memberikan jawaban dari berbagai permasalahan hidup kita. Ada lagi yang disampaikan? Ampun. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan informasi, pencerahan terhadap permasalahan hidup dan kehidupan kita mengenai perkawinan, perceraian, dan rujuk atau balen di dalam budaya Jawa. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sesuatu yang negatif seperti halnya perceraian, rumah tangga yang berantakan, karena bagaimana juga kasihan anak-anak kita. Seringkali ketika terjadi perceraian, anak yang jadi korban. Ikut ibunya nanti akan berhadapan dengan bapak tiri. Ikut bapaknya nanti akan berhadapan dengan ibu tiri. Akhirnya kadang-kadang ikut kakeknya atau simbahnya. Bagaimana juga kasih sayang seorang kakek tetap berbeda kasih sayang seorang orang tua, bapak dan ibu. Kita harus tetap menghormati Linggayoni, karena Linggayoni atau Plananganan Pawadonan adalah simbol Tuhan, simbol penciptaan. Jangan sampai kita mempermainkan Linggayoni, mempermainkan Plananganan Pawadonan. Ingat pesan leluhur kita, sok sopo wae dolanan Plananganan Pawadonan, uripe bakal rekoso. Siapapun kita yang mempermainkan Linggayoni, Plananganan Pawadonan itu simbol penciptaan, simbol Tuhan, hidupnya akan sengsara. Kita cukupkan sampai di sini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.